Halo Sobat channel Cahaya Belajar Bersama. Di video kali ini, channel Cahaya Belajar Bersama akan memberikan contoh soal dan pembahasannya tentang area praktik keperawatan berdasarkan legal episode 2. Yang belum tonton di episode 1, bisa ditonton ya di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Cahaya Belajar Bersama. Soal pertama yang ditanyakan adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini merupakan bagian dari penegakan hukum untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, pasal 58 ayat 2 mengatakan jika sanksi administratif ini dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan izin. Sanksi administratif ini dikenakan kepada perawat jika melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, dan pasal 21. Jadi jawabannya adalah B, teguran lisan. Karena berdasarkan soal di kasus, perawat tersebut melanggar pasal 18 ayat 1 tentang STR, yang dimana sanksinya itu berupa sanksi administratif, dimana sanksi administratif ini dapat berupa teguran lisan. Sedangkan option A dan E itu berupa sanksi pidana, dan untuk option C dan D itu berupa sanksi perdata. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal dikatakan perawat akan membuat surat pernyataan yang berisikan tentang serangkaian terapi dan prosedur terapi yang akan ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Hal ini merupakan tindakan informed consent atau tindakan persetujuan. Informed consent merupakan persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan tindakan pelayanan kesehatan, supaya tindakan yang dilakukan dianggap sah oleh hukum dan dapat perlindungan hukum. Dasar hukum persetujuan tindakan pelayanan kesehatan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni pasal 293 ayat 1. Di mana pasal ini berbunyi setiap tindakan pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan, di mana persetujuan ini dapat ataupun diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan tertulis itu diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif atau yang mengandung resiko tinggi seperti pembedahan, di mana persetujuan ini ditandatangani oleh pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan. Pengecualian dalam hal tindakan gawat darurat, sedangkan tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, maka persetujuan boleh dilakukan setelah tindakan. Jadi sudah pasti ya, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah A, persetujuan tertulis. Bisa kita lihat di mana pasien akan dilakukan hemiarthroplasty. Hemiarthroplasty ini merupakan prosedur bedah untuk mengganti setengah dari sendi panggul dengan sendi buatan. Nah, tindakan bedah ini termasuk tindakan invasif atau tindakan yang beresiko tinggi. Lanjut ke soal nomor 3. Jadi, option A sampai E ini undang-undang tentang keperawatan. Dasar hukum dari tugas perawat dalam penyelenggaraan praktik keperawatan yaitu D, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Bab 5, di mana di Bab 5 ini membahas tentang praktik keperawatan. Ada 2 bagian dalam bab ini, yaitu bagian ke-1 tentang praktik keperawatan secara umum dan bagian kedua tentang tugas dan wewenang perawat. Dikatakan pada bab 5 Pasal 29 ayat 1 ini, dalam menyelenggarakan praktek keperawatan, perawat bertugas sebagai pertama, pemberi asuhan keperawatan, kedua, penyuluh dan konselor bagi klien, ketiga, pengelolaan pelayanan keperawatan, keempat, peneliti keperawatan,
Kelima, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dan dikatakan pada bab 5 pasal 30 ayat 1, dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat mempunyai wewenang: pertama, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik; kedua, menetapkan diagnosis keperawatan; ketiga, merencanakan tindakan keperawatan; keempat, melaksanakan tindakan keperawatan; kelima, mengevaluasi tindakan keperawatan; keenam, melakukan rujukan; ketujuh, memberi tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi; kelapan, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter; kesembilan, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling; kesepuluh, melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Kita tinjau option yang lain, di mana option A, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Bab 2 itu membahas tentang jenis perawat. Option B, Bab 3 membahas tentang pendidikan tinggi keperawatan. Option C, Bab 4 membahas tentang registrasi, izin praktik dan registrasi ulang. Sedangkan option yang E, Bab 6 membahas tentang hak dan kewajiban perawat. Jadi, pembahasan tentang dasar hukum ini jangkauannya sangat luas sekali ya. Tapi jangan khawatir, semakin sobat semua sering membahas soal, semakin mudah dalam menghadapi soal apapun. Bagaimana Sobat Caya? Tambah lagi ya pengetahuan dan contoh soal tentang area praktik keperawatan berdasarkan legal. Nantikan contoh soal terbarunya di channel Caya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.